Di antara lekuk perbukitan Jawa Barat, ketika fajar masih berbisik pelan kepada bumi. Hamparan air Waduk Cirata terbangun dalam balutan embun. Kabut tipis menari di atas permukaan yang tenang, seolah menyimpan rahasia tentang kekuatan yang tak terlihat. Cahaya matahari perlahan menyapa, menggantikan embun dengan sentuhan hangatnya. Di balik keheningan pagi, berdiri megah PLTA Cirata. Denyut nadi energi yang mengalirkan terang bagi jutaan kehidupan. Dari arus yang lembut hingga pusaran yang bertenaga, air tak sekedar mengalir. Ia bekerja bertransformasi menjadi cahaya bagi rumah-rumah, harapan bagi industri, dan kekuatan bagi negeri. PLTA Cirata merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga air terbesar di Asia Tenggara. Menjadi tulang punggung energi bersih di Jawa hingga Bali. Jadi luas total dari PLTA Cirata ini sekitar 7.111 hektar. Untuk yang permukaan airnya itu sekitar 6.200 hektar. PLTA Cirata ini udah berdiri cukup lama, sejak 1988. Kemudian di sini ada 8 unit mesin. Sehingga total kapasitasnya itu sekitar 1.008 megawatt. Kemudian listrik yang dihasilkan ini disalurkan ke sistem yang 500 kV, sistem Jamali ya. Jadi PLTA Cirata ini bukan sebatas pembangkit listrik aja Mbak, tapi ada ruang pembelajaran tentang harmoni antara manusia, lingkungan, dan teknologi yang ingin kita sampaikan. Jadi nilai-nilai yang kami maksud ini tadi diantaranya adalah keberlanjutan, inklusivitas, dan juga mengenai tanggung jawab lintas generasi ya. Di balik dinding beton raksasa ini, turbin berputar tanpa henti, tanpa asap, tanpa limbah, tanpa meninggalkan jejak karbon yang merusak. Air ini adalah anugerah ya. Air ini selain sumber kehidupan bisa juga menjadi sumber energi, ketahanan energi listrik. Jadi air ini kita tampung di waduk, di dam. Kemudian di dam ini masih berupa energi potensial. Kemudian di dalam energi potensial ini kita alirkan melalui tunnel-tunnel, terowongan-terowongan, di mana satu headrest tunnel kita melayani 2 unit. Kemudian disalurkan melalui penstock, pipa pesat. Pipa pesat kita ke miringan 60 derajat. Kemudian di situ dari energi potensial tadi dirubah menjadi energi kinetik. Setelah energi kinetik disalurkan, dihubungkan dengan turbin. Di turbin ini dari kinetik kita ubah menjadi energi mekanik, energi gerak putar. Kemudian turbin kita shaftnya kita kopling dengan generator. Dari generator itulah berubah menjadi energi listrik. Jadi energi listrik yang kita hasilkan itu adalah benar-benar dari air. Kemudian di Cirata ini ada 8 unit turbin, 8 unit generator, di mana per unitnya ini berkapasitas 126 megawatt dengan total 1.008 megawatt menjadi PLTA yang terbesar di seluruh Indonesia. PLTA Cirata ini menyumbang kurang lebih 1 tahun itu 14.000 GWh energi tahunan kita. Sama halnya dengan mereduce karbon itu setara 14.350 untuk karbon. Jadi kita salah satu penyumbang energi bersih, kita mengurangi emisi karbon CO2 di efek kaca kita. Tentunya karena kita airnya adalah anugerah ya, jadi kita sangat tergantung dengan ketersediaan air. Nah, tantangan kita adalah variasi musim kita ini banyak berubah sepanjang tahun, di mana terkadang pola keringnya lebih banyak daripada pola basah, kemudian pola basah kemungkinan juga lebih banyak daripada pola kering. Jadi tantangan kita adalah bagaimana cara kita mengatur porsi operasi kita agar ketersediaan energi kita itu selalu tercukupi sepanjang tahun. Artinya apa Mbak? Artinya kita harus menjaga aliran air kita dari hulu, kita usahakan selalu tersedia, kemudian kita bisa mengatur pola efisiensi dari pengoperasian unit kita. Tentunya kita tidak bisa mengoperasikan sendiri.
Jadi di atas kita itu ada regulasi namanya pusat pengatur beban. Pengaturan energi listrik Cirata ini, start maupun stop, kapan operasi, kapan dia standby, itu diatur oleh teman-teman P2P dari PLN Gandul. Hal yang luar biasa ya, sebuah kebanggaan tersendiri di mana kita memberikan kontribusi terhadap Nusantara. Kita memberikan sumber energi untuk tempat-tempat yang terpencil mungkin. Jadi teman-teman semua bisa merasakan bagaimana manfaat energi ini. Dan kelebihan di kita adalah energi bersih. Mungkin keunggulan PLTA Cirata dibanding dengan pembangkit termal ya, jelas. Secara keunggulan kita untuk startup-nya, untuk sinkronnya itu sangat cepat sekali. Kita cuma butuh waktu 5 menit, kita sudah terhubung, kita sudah bisa menyalurkan listrik ke jaringan 500 kafe Jawa, Madura, Bali. Satu itu. Kemudian yang kedua, PLTA Cirata ini mempunyai fasilitas Black Start dan line charging. Bila mana sistem kelistrikan Jawa, Madura, Bali ini mengalami blackout. Blackout adalah padam total, sama sekali tidak ada daya listrik, sama sekali kita gelap gulita. Cirata ini punya fasilitas yang namanya Black Start dan line charging. Artinya Cirata ini menjadi lilin pertama, menjadi penerang pertama. Kita menyalurkan listrik pertama kali, kita membangkitkan paralel unit-unit yang lain, kemudian sistem kelistrikan ini pulih kembali. Itu adalah kelebihan yang kedua. Kemudian kelebihan yang ketiga, kita ini sistem pengoperasian adalah Automatic Generator Control atau AGC, di mana setelah kita operasi, kita sinkron, operator kita tidak melakukan kegiatan apapun, beban menyalurkannya, kelistrikan disalurkannya berdasarkan kebutuhan dari sistem 500 kV. Jadi misalkan frekuensinya drop, kita menambah daya. Kemudian frekuensinya berlebih, kita mengurangi daya. Semua itu dilakukan secara otomatis oleh mesin-mesin governor kami. Jadi beberapa keunggulan Cirata yang tadi disebutkan, yang paling utama adalah bahwa peran Cirata ini adalah penyangga beban Jawa, Madura, Bali dengan sistem AGC tadi, di mana kita beroperasi, kita tidak perlu ada perlakuan dari operator, beban kita langsung mengikuti kebutuhan dari sistem di luar yang membutuhkan. Jadi ESG ini memang sudah masuk kepada tahap tindakan nyata gitu, Mbak. Jadi benar-benar sudah menjadi action-action yang konkret kami jalankan di PLTA Cirata. Dari mulai yang environment, jadi kami sudah menjalankan konservasi daripada keanekaragaman hayati tentunya di sekitaran waduk yang utamanya. Kemudian kami juga melakukan pengendalian terhadap sedimentasi, kemudian juga adanya pengendalian pada area ekosistem perairan ya, Pak. Jadi ada melalui pengangkatan daripada tanaman eceng gondok yang luar biasa. Dalam satu hari itu bisa sekitar 250 ton, atau kalau diibaratkan area itu sekitar 1,5 sampai 2 hektar area waduk gitu ya. Energi tidak hanya berhenti di kabel listrik, ia mengalir di kehidupan manusia. Di permukaan waduk yang luas, eceng gondok menghampar seperti persoalan yang tak kunjung usai. Ia menutup cahaya dan menghambat arus. Namun di tangan-tangan terampil warga, kisah itu berganti arah. Bersama PLTA Cirata, melalui semangat lingkungan sosial dan tata kelola yang berkelanjutan, tanaman yang dulu dianggap masalah, kini dianyam menjadi berkah. Di Ciecera atau Cirata Eceng Craft, eceng gondok disulap menjadi kerajinan bernilai, berbentuk tas, keranjang, dan karya yang membawa perubahan ekonomi. Awal ceritanya dari kenapa saya ke eceng itu
Dulu saya waktu jadi LKMD itu ditawari sama Sekdes itu untuk ikut pelatihan kewirausahaan. Nah itu di PLN ya. Seminggu kemudian saya dipanggil oleh pimpinan PLN untuk menyebarkan ilmu yang saya dapat. Pertama kali saya belajar bikin tambang kayak gini. Tuh. Nah itu saya bawa eceng dari Cirata ya, dari PLN untuk disebarkan bikin tambang. Nah saya sebarkan kepada masyarakat di sekitar Desa Ciroyom sama Desa Cipeney. Itu kurang lebih melibatkan sekitar 100 orang masyarakat. Saya bikin tambang dan ini diupah dulu. Kalau nggak salah diupahnya 1 kilo itu tahun 2000-an ya. Kalau tahun 2000 itu sekitar Rp6.000 per kilo. Tapi setelah itu saya disuruh bikin 50 buah untuk seminar lingkungan hidup di Unpad gitu. Setelah itu baru saya pusing tuh. Sudah dikasih order 50 pieces, akhirnya saya mencoba bikin sendiri. Itu sudah dibulak-balik. Akhirnya terlintas di pikiran itu cetakan gitu mal. Sudah dianyam, kan kalau dianyam langsung eceng ini tanpa mal gak bisa karena eceng mah lembek gitu kan. Nah, setelah terlintas bikin mal, akhirnya saya bikin mal. Sudah bikin mal, terus saya coba bikin sendiri, ternyata bisa. Jadi ada filosofinya. Sebab saya tidak pernah dilatih sama orang untuk anyaman ini. Jadi saya hanya olah pikir bagaimana membuat sebuah produk dari eceng gondok. Dan ternyata dari moto itu saya sebarkan juga. Jadi kalau kita tidak bisa, jangan mengatakan tidak bisa, tapi insya Allah kita coba pasti bisa. Kenapa saya terjun di eceng gondok? Yaitu saya ingin hidup ini bisa bermanfaat untuk orang sesama gitu. Kenapa? Karena kita hidup berintegrasi sosial dengan masyarakat. Akhirnya kita harus bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Sehingga dari 2013, alhamdulillah sampai hari ini kita masih melakukan kegiatan ini. Walaupun tanpa modal cash yang besar gitu, tapi dengan kemauan keras ya alhamdulillah bisa berjalan lah. Nah kesininya alhamdulillah juga kita mendapat support yang cukup besar dari PLN Nusantara Power ya, UP Cirata. Berawal dari keinginan sederhana untuk berguna bagi sesama, ia merajut harapan di antara eceng yang dulu dipandang sebelah mata. Hingga tangan-tangan baru menemukan pekerjaan dan menumbuhkan harapan bagi banyak kehidupan. Kesini itu kan saya kalau datang order banyak gitu kan, saya butuh pekerja banyak. Akhirnya saya mandiri melakukan pelatihan. Di samping pertama ya merekrut yang sudah dilatih lama gitu ya melalui PLN, ada yang pelatihan baru yang sengaja dilaksanakan oleh saya pribadi. Ya, produknya banyak sih, kalau tas kita tuh bisa sampai 15 desain ya. Terus kalau motif kita punya 5 motif anyaman. Karena anyaman dari eceng gondok ini melebihi dari bahan-bahan lain. Itu bisa dibikin berbagai jenis barang gitu ya. Baik untuk home decor maupun untuk tas. Hanya kalau di anyaman itu harus tumbuh pertama inovasi baru, juga gagasan-gagasan baru bagaimana membuat sebuah karya yang inovatif. Setiap anyaman yang terlahir dari tangan-tangan sederhana dan hati yang bekerja lebih keras dari sekedar merangkai serat, ada kebahagiaan yang tak selalu terucap saat satu persatu warga mulai merasakan perubahan
dapur kembali mengepul, kebutuhan harian terpenuhi, dan harapan tumbuh perlahan. Nenek udah lama dari tahun 2020 lah mulai nenek. Paling lama nenek bekerja di si Abah. Buat nenek sih, si Abah itu sebagai penerang hidup ya. Nenek udah tua begini dikasih kerjaan sama si Abah. Ada kegiatan, nenek udah tua, gak bisa kerja kemana-mana, cuman di rumah. Dikasih kerjaan si Abah nganyam, nenek itu udah anugerah gitu dah. Udah bahagia buat makan nenek sehari-hari. Abah nenek udah tak punya suami, punya anak doang gitu. Buat makan nenek itu dari kerjaan si Abah separuh gitu, dari warung separuh gitu deh. Mulai dikerjain sama si Abahnya, diajarin bikin kotak. Oh, nenek susah banget itu belajarnya. Tapi mudah-mudahan saya kata si Abah mungkin bisa. Alhamdulillah sampai sekarang nenek bisa buat yang begini, buat yang kotak, buat tas juga. Kalau ada order nenek bikin. Sekarang mah biasanya dapat 2, dapat 3 satu hari. Sekarang mah 1 aja, udah tua. Kebutuhan nenek sih sehari-hari. Kadang-kadang buat beli beras gitu Neng. Buat apa aja nenek butuh banyak sih kebutuhan. Saya hanya ingin bisa bermanfaat untuk mereka. Itu saja sih. Kalau saya hidupnya biasa-biasa aja sih. Mobil juga gak punya. Motor juga butut. Sama pada kerjain ecengnya dari 2013 biasa-biasa aja sih. Tapi saya lebih senang kalau mereka itu gajian gitu ya. Ketawa gitu. Anaknya bisa jajan. Itu saya senang tuh. Ya, walaupun mungkin ya kalau di keluarga juga masih kurang, itu tidak ada masalah sih. Yang penting saya bisa bermanfaat untuk mereka dan mereka senang. Ya saya kira ini majulah, ada generasi penerusnya walaupun tidak, kalau saya sudah nggak ada gitu kan. Walaupun tidak dari keluarga saya atau dari keluarga ibu-ibu bisa meneruskan, mereka sudah pada bisa. Di balik gemuruh turbin dan aliran air yang tak pernah lelah, ada komitmen yang dijaga dengan hati. Bukan hanya tentang menghadirkan energi bagi negeri, tetapi tentang merawat alam yang memberi, mengelola setiap jejak limbah dengan tanggung jawab, serta memastikan setiap insan yang bekerja di dalamnya tumbuh dalam rasa aman. Terkait dari sisi sosial ya di ESG. Jadi di Cirata ini kami berupaya untuk dapat membuat program-program yang inklusif. Salah satunya adalah program ESG yang kita sasarkan ke 3 penyandang disabilitas dan juga ada sekitar 79 orang dengan kelompok rentan gitu ya. Yang mana salah satu programnya adalah program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Nah, kemudian seluruh operasional daripada pembangkit di UP Cirata ini kita jalankan secara transparan, secara akuntabel, compliance pun terus kita jaga sehingga regulasi itu terpenuhi dan juga tentunya diawasi melalui sistem manajemen risiko maupun juga diaudit secara berlapis dan juga secara berkala. Dan selain itu, secara limbah operasional juga telah kami kelola dengan ketat dan tentunya ini agar tidak melakukan pencemaran gitu ya terhadap lingkungan. Cirata ini terus kami siapkan melalui modernisasi sistem, integrasi dengan energi terbarukan yang lainnya selain daripada sumber air dan juga peningkatan efisiensi operasional. Sejalan dengan
peran Cirata dalam mendukung ketahanan energi nasional dalam era transisi energi hari ini sebagai contohnya di atas Waduk Cirata ini telah berdiri PLTS Terapung Cirata ini dengan kapasitas 192 megawatt peak ya. Ini sebagai jawaban dan aksi nyata dalam transisi energi dari PL Nusantara Power. Kami sebagai pengelola PLTA Cirata juga dipersiapkan dan juga harus mampu menjawab kebutuhan energi masa depan dengan kita mengakselerasi energi baru terbarukan secara terintegrasi. PLTA Cirata terus berusaha mengembangkan dan terus menumbuh kembangkan CSR baru. Di antaranya adalah CSR yang berbasis pengolahan dari eceng gondok. Yang sudah kita laksanakan dan terus akan kita kembangkan adalah berupa kita bekerjasama dengan masyarakat sekitar untuk bisa mengubah eceng gondok menjadi kerajinan. Kemudian selain menjadi kerajinan juga diolah juga sebagai pakan ternak. Kemudian di saat yang sama juga kami mengembangkan solusi berbasis alam melalui program penghijauan dengan tanaman kaliandra yang merupakan tanaman yang memang secara kalori kaliandra merupakan yang sangat potensial bisa dikembangkan menjadi bahan bakar biomasa untuk di PLTU, sehingga nantinya juga bahwa dengan pemanfaatan kaliandra sebagai biomasa ini juga akan mengurangi ya konsumsi bahan bakar yang berbasis pada bahan bakar fosil. Yang kami terapkan di UP Cirata terkait juga program-program well-being kami jalankan secara konsisten dan juga untuk menjaga kesehatan para karyawan, juga mempererat kebersamaan karyawan, juga tentunya di dalam kepastian juga kita bisa nantinya harapan kami bisa meningkatkan produktivitas pegawai. Untuk standar keselamatan kerja tentunya kita ada regulasi hukumnya, ada undang-undangnya. Jadi di perusahaan kami, keselamatan kerja, kesehatan kerja itu bukan hanya sebagai citra perusahaan, tetapi sudah mendarah daging menjadi budaya di setiap karyawan insannya Nusantara Power. Artinya apa? APD, helm, segala macam yang diperlukan itu bukan hanya pajangan, kita benar-benar memakainya. Karena kita selalu sadar bahwa kesehatan kita, keselamatan kita bukan untuk diri kita sendiri, ada keluarga kita di rumah yang menantikannya. Kalau dari sisi karyawan, sebetulnya dengan adanya program well-being ini kita menjadi lebih sehat ya, lebih sehat dalam artian mengerjakan pekerjaannya itu dengan performa yang lebih baik, lalu lingkungan kerjanya juga lebih baik juga. Karena kita ini dari program well-being-nya ada yang dilaksanakan rutin setiap minggu, di mana kita memang diperbolehkan untuk melaksanakan program kesehatan seperti berolahraga. Nah itu kan di satu sisi itu memberikan ruang bagi kami untuk istirahat sejenak dari pekerjaan yang ada. Lalu juga kami diberikan ruang untuk membentuk capacity building bersama teman-teman sehingga solidaritas dari teman-teman di PLTA Cirata ini juga tetap terjaga. Nah selain dari well-being yang dari sisi fisik, kami juga ada untuk kerohanian. Nah di kerohanian ini biasanya memang selalu ada kajian di setiap minggunya, baik untuk yang Islam ataupun yang non-Islam. Selain itu biasanya memang kami dari tim SDM ini selalu membuat talk atau mungkin misalnya bersama-sama untuk sharing knowledge, baik itu tentang finansial ataupun memang apa yang dibutuhkan oleh karyawan, sehingga apa yang didapatkan oleh karyawan ini tidak terbatas hanya tentang apa yang dilaksanakan ataupun apa yang menjadi job desk mereka, tetapi juga apa yang di luar itu sebagai bekal mereka untuk kedepannya. Tentunya energi air ini tidak bisa serta-merta akan ada. Artinya perlu kontribusi dari stakeholder, perlu kontribusi dari masyarakat untuk menjaga keberlangsungan air agar selalu ada.
agar bisa berlangsung PLTA ini sepanjang masa harapannya, kemudian bisa dinikmati oleh generasi penerus kita. Dan yang paling utama adalah kenapa air harus dijaga, karena air ini bisa memberikan kontribusi yang sangat luar biasa besar sekali tadi. Kemudian untuk pembangkitan listrik, bahwa ini sekali lagi saya garis besarkan bahwa ini adalah green and clean energy, artinya kita sama sekali tidak ada pencemaran yang ada di situ dari proses pembangkitan tenaga air. Energi yang menghidupkan adalah energi yang memberi terang tapi tidak merusak dan menggerakkan ekonomi tanpa meninggalkan siapapun gitu ya, masyarakat ataupun lingkungan. Jadi bagi PLN Nusantara Power, kami sebagai perusahaan yang memproduksi energi, buat kami energi ini bukan hanya sekedar megawattnya saja, tetapi energi ini merupakan suatu harapan, suatu kesempatan, dan juga masa depan yang kontinu untuk lintas generasi. Kami ingin generasi muda ini percaya bahwa masa depan dari energi Indonesia ini ada di tangan mereka, teman-teman semua. Energi berkelanjutan ini bukan mimpi, ini nyata. Kami Nusantara Power telah lakukan, dan ini bisa dikelola dan bisa menjadi jalan bagi Indonesia menuju kemandirian dan juga keadilan energi yang menghasilkan ketahanan daripada energi nasional. Dan PLN Nusantara Power ini berada di garda terdepan dalam pembangunan unit pembangkit yang ramah lingkungan di seluruh Indonesia, yang tentunya ini pun sejalan dengan amanah daripada RUPTL 2024. Keberlanjutan tak pernah datang begitu saja. Ia tumbuh dari niat baik yang dijaga, serta dari tata kelola yang teguh dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Di balik denyut kerja PLTA Cirata, ada komitmen yang dirawat hari demi hari. Mengutamakan keselamatan, menjaga keterbukaan, serta setia pada kepatuhan terhadap lingkungan. Tata kelola yang baik bukan sekedar deretan aturan, melainkan bentuk kepedulian yang nyata untuk mereka yang hidup hari ini dan generasi yang akan melanjutkan langkah esok hari. Cirata terus bergerak maju, bukan hanya sebagai pembangkit listrik, tetapi sebagai penanda arah dalam perjalanan transisi energi Indonesia.